Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir di zona hijau di perdagangan Senin awal pekan lalu dan IHSG secara dominan bergerak di zona hijau namun cenderung masih di range harga 7.500-an. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau menguat 0,52% di level 7.559,65 di perdagangan Senin awal pekan. Secara intraday, IHSG menyentuh ke level tertinggi intraday di 7.570,26 dan menyentuh level intraday terendah di 7.518,88. Kenaikan IHSG ditopang penguatnya 6 sektor, diantaranya teknologi yang menguat 1,74%, energi menguat 1,04%, barang konsumer primer menguat 0,89%, keuangan menguat 0,44%, barang baku menguat 0,44%. Sementara sektor yang melemah, sektor infrastruktur tertekan 0,8%, kesehatan melemah 0,72%, perindustrian terkoreksi 0,5%, transportasi turun 0,25%, serta properti dan real estate melemah 0,19%. Sementara dari sisi saham, emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia ditutup menguat 8,33% di level Rp65 per saham dan menopang IHSG sebesar 11,5 indeks poin. Selanjutnya, emiten pertambangan grup Salim PT Aman Mineral Internasional Tbk ditutup menguat 3,25% di level Rp9.450 per saham, menjadi penopang IHSG sebesar 9,2 indeks poin. IHSG cenderung bergairah di tengah wait and see investor terkait kabar dari pemberian stimulus ekonomi China. Saat konferensi pers Sabtu lalu, Menteri Keuangan China Lan Fan menegaskan kembali berencana untuk membantu dengan menjanjikan untuk meningkatkan utang pemerintah. Tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak dan cepat yang akan dibelanjakan pemerintah dan para investor terdengar kecewa. Namun Goldman Sachs memperkirakan langkah-langkah yang diumumkan tersebut kemungkinan akan menambah 0,4 poin persentase terhadap pertumbuhan tahun depan dan analis bank meningkatkan perkiraan pertumbuhan PDB real 2025 dari 4,3% menjadi 4,7%. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikutnya, pemirsa, kita akan simak agenda ekonomi. Di antaranya adalah dari Amerika Serikat ada pidato Fed Waller, kemudian dari Kanada ada indeks harga konsumen, kemudian dari Inggris tingkat pengangguran, ada data soal indeks harga konsumen dari Spanyol, kemudian dari China dan neraca perdagangan, kemudian dari Korea Selatan ada data soal neraca perdagangan, dan juga sama dari Indonesia juga ada data terkait dengan neraca perdagangan. Dan agenda emiten yang menarik untuk kita cermati bisa dapat Anda saksikan di layar televisi. Ya, untuk SKLT kemudian juga Zadi akan menggelar RUPS, sementara itu MEDC dan juga Astra International menggelar DPS Dividen Tunai Interim, Auto X Dividen Tunai Interim dan juga ASGR dan juga PLIN KUM Dividen Tunai Interim. Dan berikutnya adalah untuk pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Baik, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 1,03% di level 40.015. STI Singapura dibuka menguat 0,56% di level 3.616. Kospi Korea maksud kami dibuka melemah 0,1% di level 2.620 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,75%. Baik, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Selamat pagi Pak Gembong. Halo, selamat pagi Mas Wiki. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Plus kali ini. Sehat selalu Pak Gembong. Sama-sama Mas Wiki. Baik, Pak Gembong, kita akan melihat sebetulnya efektivitas dari stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah China begitu ya. Pada saat awal ini kemudian disuarakan banyak sekali pelaku pasar global terutama, dan ini juga berimbas kepada domestik begitu terkait dengan kegairahan market global begitu. Mereka juga menyebut ini positif. Tapi kemudian semakin ke sini kayaknya excitementnya berkurang signifikan begitu ya.
Bagaimana Anda melihat ini dan apa penyebabnya? Lalu signifikansinya terhadap pasar domestik ketika kemudian sentimen ini tidak lagi dinilai ataupun dilihat favorable oleh investor global, apa implikasinya terhadap pasar domestik? Oke, thank you Mas Vicky. Kalau kita bicara kemarin, tren global adalah poin stimulus Cina. Why? Terkait stimulus Cina, kalau kita lihat pertumbuhan Cina itu mengalami penurunan dari kuartal kemarin di 5,8 ke 4,7. Nah, dari sisi pemerintah itu pengen membooster bagaimana pertumbuhan ekonomi yang lesu itu menjadi naik kembali. Caranya, pertama adalah sisi suku bunga. Suku bunga itu dibuat sekarang sangat rendah, 3,35%, itu merupakan terendah ya dalam 2-3 tahun terakhir. Dengan suku bunga rendah, yang kedua dari sisi pertumbuhan ekonomiknya yang mulai turun dari 5,8 menjadi 4,7, maka perlu dilakukan stimulus. Nah, itu yang menyebabkan di September ya bursa Cina itu mengalami katalis positif yang cukup luar biasa. Kita lihat dari sisi indeksnya, dari sisi komposit Cina-nya, Shanghai itu di 2.700 langsung jam ke 3.300-an sekitar. Berarti sudah naik dalam 1,5 bulan ini 25% kenaikan indeksnya. Dan itu katalis yang cukup positif. Nah, kalau saat ini posisinya koreksi, ya itu wajar. Tetapi kalau kita melihat dari data-data yang ada, stimulus tersebut masih belum jelas teknisnya bagaimana penyerapannya. Yang poin utama dari sisi market bahwa dengan defisit GDP di kisaran di 3%, sebelumnya 3,8, Cina berusaha untuk naikin defisitnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menerbitkan obligasi atau surat hutang. Poinnya di situ. Jadi dengan adanya stimulus tentunya itu akan menggairahkan market. Cuman teknisnya bagaimana, berapa besarnya itu masih belum. Dan itu sebenarnya wajar, 1,5 bulan kemarin sudah naik 25%. Jadi ini hal yang sifatnya korektif wajar. Begitu nanti disebutkan bagaimana teknisnya, besarannya, dan bagaimana penyerapannya dari utang-utang tersebut, maka itu akan sangat positif buat market. Berarti ini adalah merupakan sentimen psikologis yang kemudian wajar dan pelemahannya juga wajar begitu ya, karena memang secara teknis belum ada penjelasan seperti apa stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah China sendiri dan efektivitasnya terhadap ekonomi China seperti apa gitu. Tapi banyak kemudian pelaku pasar melihat ini adalah sebagai sebuah gestur yang sangat positif, mengingat memang ekonomi China sendiri membutuhkan insentif yang besar begitu ya, Pak Gembong ya? Betul, karena kalau kita lihat ya ekonomi Cina 2 tahun terakhir itu ya cukup dilematis, terutama di sektor ya propertinya. Ya banyak perusahaan-perusahaan besar di sektor properti itu gagal bayar. Nah, properti salah satu industri yang multiplier efeknya cukup luar biasa. Nah, itu kenapa selama ini 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Cina itu terus mengalami penurunan atau pelambatan. Baik. Harus butuh stimulus. Dan Baik. salah satunya juga suku bunga dibuat rendah. Terus yang kedua adalah ya defisit hutangnya diperlebar supaya ada paket-paket stimulus buat ekonomi. Nah, dan di sini kita menunggu. Kalau wave pertama sentimen positif sudah jadi, ya Shanghai Index itu sudah naik dari 2.700 ke 3.000, sudah naik sekitar 25%. Nah, ini masih menunggu. Kita lihat di Oktober akhir ataupun November stimulus konkretnya seperti apa. Kalau itu bisa meyakinkan pelaku pasar, maka ya sentimen positifnya akan terjadi. Nah, outflow dari yang biasanya dari keluar Cina ya sekarang akan masuk lagi ke Cina. Oke. Cukup menarik pasarnya. Di tengah reaksi psikologis ini, apa yang bisa diantisipasi oleh pelaku pasar di dalam negeri, Pak Gembong? Ataukah mungkin ada sentimen lain yang sebetulnya sekarang sedang menjadi fokus? Oke, kalau di sisi dalam negeri, otomatis ya 1 minggu ke depan, yaitu masa transisi dan kepastian dari Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Nah ini kan sudah mulai ya, diundang beberapa tokoh-tokoh karena secara kemungkinan ini akan menjadi kabinet yang besar dengan 45 kementerian dan lembaga. Ya tentunya butuh orang-orang yang spesifik. Kalau kita bicara ekonomi, maka kita berharap diisi oleh orang-orang yang sangat-sangat ekspor di bidangnya. Dan tanda-tanda itu ada. Mulai contoh misalnya dari sisi perekonomian terkait dengan Menko harusnya masih sama.
Terus terkait dengan Kementerian Keuangan, nah kemarin statement Sri Mulyani ditawari lagi, tinggal mau atau tidak beliau, tapi kalau misalnya beliau mau itu akan cukup sangat-sangat positif. Dari sisi investment, ya orang-orangnya di sisi investment, kita rasa itu sangat-sangat capable. Jadi ini cukup menarik, sentimennya cukup akan positif dari sisi domestik. Tinggal kepastiannya ya terkait dengan pelantikannya dan kabinet-kabinetnya terutama di bidang ekonomi harus diisi oleh pelaku-pelaku pasar yang belum pasar. Baik, seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa kabinetnya nanti akan berbentuk kabinet zakon begitu ya, akan diisi oleh mereka yang kemudian memiliki keahlian di bidangnya masing-masing begitu ataupun profesional di bidangnya masing-masing. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Gembong terkait juga dengan saham pilihan Anda pagi hari ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.